sekarang kita lanjutkan untuk induksi magnet pada kawat melingkar. Nah, misalnya ini ada sebuah kawat melingkar dengan jari-jari A. Maka, untuk menentukan induksi magnet di pusat lingkaran atau di titik O itu dirumuskan B sama dengan mu 0I per 2A. Sedangkan untuk mencari induksi magnet di titik E atau yang berada di luar lingkaran, itu dirumuskan B sama dengan mu 0I per 2A sin pangkat 3 theta. Di mana sin theta itu bisa kita cari dari, cara mencari sin kita gunakan teori trigonometri, bahwa sin itu merupakan perbandingan sisi depan bagi sisi miring. Jadi nilai sin theta sama dengan A per R. Di mana B merupakan induksi magnet, mu 0 merupakan permeabilitas ruang hampa yaitu 4pi dikali 10 pangkat min 7, I merupakan kuat arus listrik, A merupakan jari-jari kawat. Nah, oke sahabat fisika, perlu diingat bahwa jika bentuk lingkarannya itu bukan lingkaran penuh, misalnya hanya setengah lingkaran, maka B-nya tinggal dikalikan setengah. Contoh, misal di sini ada kawat seperempat lingkaran dialiri arus listrik 5 ampere seperti gambar berikut. Jika jari-jari kawat melingkar adalah 40 cm, tentukan besar dan arah induksi magnet di titik P. Nah, sebelum kita cari besarnya, yuk kita tentukan dulu arah induksi magnet di titik P-nya terlebih dahulu. Di sini arus dia mengalir dari kawat ini, kemudian dia mulai memasuki kawat bentuk seperempat lingkaran. Jadi, ini arusnya dia boleh kita teruskan, sampai sini, arah arusnya di sini. Sekarang kita gunakan kaidah tangan kanan di mana arah ibu jari itu menunjukkan arah arusnya. Jadi arah induksi magnetnya dia akan mengitari kawat seperti ini. Dia akan masuk melalui sebelah sini dan sampai di titik P dia akan keluar bidang. Nah, jadi arahnya dia keluar bidang. Yuk sekarang kita cari nilainya. Di mana induksi magnet di titik P itu dirumuskan B sama dengan 1/4 dikali mu 0I per 2A. Kenapa dikali 1/4? Karena bentuknya cuma 1/4 lingkaran. Jadi nilai B-nya sama dengan 1/4 dikali 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali I-nya 5 dibagi 2 dikali A-nya. Nah, itu merupakan jari-jari lingkaran atau jarak titik pusat dari kawat, yaitu 40 cm atau 4 kali 10 pangkat min 1 meter. 4-nya boleh kita bagi, jadi B-nya tinggal berapa nih? Yang atas masih 5pi per 8 atau 5/8pi dikali 10 pangkat min 6 Tesla, arahnya keluar bidang. Nah, contoh berikutnya. Tentukan besar kuat medan magnet di titik X yang berada pada poros suatu penghantar melingkar pada jarak 8 cm jika kuat arus yang mengalir pada kawat adalah 5 ampere. Nah, oke sahabat fisika, kita ingat untuk menentukan besarnya medan magnet atau induksi magnet di titik di luar lingkaran, misalnya di sini adalah di titik X. Nah, kita bisa gunakan persamaan B sama dengan mu 0I per 2A sin pangkat 3 theta. Nah, dari gambar yang ada di soal, kita belum tahu nih panjang R-nya berapa. Kita bisa memanfaatkan teorema Pythagoras. Kita buat dulu garis hubung di sini. Nah, kita bisa gunakan teorema Pythagoras pada segitiga ini. Di sini 6, sini 8. Oh, berarti pasangannya pasti 10. Jadi R-nya nilainya adalah 10 cm. Nah, sekarang kita bisa mencari nilai sin theta-nya. Kalau misal sudutnya adalah yang di sini, maka sin itu merupakan perbandingan sisi depan banding sisi miring. Jadi nilai sin theta-nya adalah 6/10 atau 0,6. Sehingga nilai medan magnet atau besarnya medan magnet di titik X itu sama dengan B sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I-nya 5 per 2 dikali. Nah, A-nya itu merupakan di situ A-nya merupakan jari-jari lingkaran, yaitu 6 cm atau 6 kali 10 pangkat min 2 dikali sin pangkat 3 theta atau nilai sin-nya 0,6 kita pangkatkan 3. Jadi, nilai B-nya berapa nih?
Oke, yang ini bisa kita kalikan dulu. 4pi dikali 5 sama dengan 20pi. Oke, 20pi dikali 10 pangkat min 7 per 2 kali 6 kali 10 pangkat min 2, 0,6 itu kan sama saja 6 dikali 10 pangkat min 1. 6 pangkat 3 itu 216, 10 pangkat min 1 pangkat 3, jadi 10 pangkat min 3. 20-nya boleh kita bagi sama 2. Kemudian 216 dibagi 6 itu sama dengan 36. Jadi nilai B-nya tinggal 36 dikali 10pi. Jadi masih 360pi dikali 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2 kan masih 10 pangkat min 5. Dikali 10 pangkat min 3 masih 10 pangkat min 8. Atau boleh kita sederhanakan lagi, jadi B sama dengan 3,6pi dikali 10 pangkat min 6 Tesla. Cukup mudah bukan? Oke sahabat fisika, berikutnya untuk induksi magnet pada solenoida. Apa sih itu solenoida? Ya, solenoida itu adalah suatu penghantar lingkaran dengan jumlah lilitan yang sangat banyak. Atau solenoida itu merupakan suatu penghantar yang dibuat lilitan. Nah, ini merupakan bentuk dari solenoida. Jadi, solenoida itu merupakan bentuk penghantar atau kawat yang dibuat melilit seperti ini. Melilit. Maksudnya adalah dibentuk atau terbentuk dari banyak lilitan. Nah, oke sahabat fisika, untuk menentukan induksi magnet di pusat solenoida, itu dirumuskan B sama dengan μ0I dikali N per L. Sedangkan untuk menentukan induksi magnet di ujung solenoida dirumuskan B sama dengan μ0IN per 2L, atau nilainya yang di ujung ini nilainya adalah setengah dari induksi magnet yang di pusat, di mana B itu merupakan induksi magnet, μ0 merupakan permeabilitas ruang hampa, I merupakan kuat arus listrik, N merupakan jumlah lilitan, dan L merupakan panjang solenoida. Contoh, ada suatu solenoid dengan panjang 2 meter dengan 800 lilitan dan jari-jari 2 cm. Bila solenoid itu dialiri arus sebesar 0,5 ampere, tentukanlah induksi magnet pada ujung solenoida. Nah, karena yang ditanyakan di ujung, maka untuk menentukan induksi magnet di ujung solenoida, kita bisa menggunakan persamaan B sama dengan μ0IN per 2L. Atau B sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I-nya 0,5 dikali N-nya jumlah lilitannya 800 per 2 dikali L-nya panjangnya adalah 2 meter. Atau di sini 4-nya boleh kita coret, sehingga tinggal pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 0,5 kali 800. 0,5 dikali 800 itu kan sama saja 400. Jadi nilai B-nya sama dengan 400 pi dikali 10 pangkat min 7, atau B sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 5 Weber per meter persegi atau Tesla. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke sahabat fisika, kita lanjut yang berikutnya, yaitu induksi magnet pada toroida. Apa sih itu toroida? Nah, toroida itu merupakan solenoida yang dibuat melingkar. Jadi dia merupakan lilitan-lilitan seperti ini, solenoid, tapi dia dibuat melingkar. Nah, untuk menentukan induksi magnet di pusat toroida, itu dirumuskan B sama dengan μ0IN per 2πr. Jadi rumusnya sama dengan induksi magnet pada solenoida, hanya saja untuk L-nya atau panjangnya itu merupakan keliling lingkaran, yaitu 2πr. Di mana B merupakan induksi magnet, μ0 merupakan permeabilitas ruang hampa, I adalah kuat arus listrik, N-nya jumlah lilitan, dan R merupakan jari-jari toroida. Contoh, misal ada sebuah toroida memiliki 60 lilitan dan jari-jari 10 cm, jika kuat arus yang melalui toroida sebesar 200 mA, tentukan besar induksi magnet di dalam toroida. Oke, kita ingat tadi persamaan untuk menentukan besarnya induksi magnet pada toroida, itu dirumuskan B sama dengan μ0IN per 2πr.
total B sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I-nya atau arusnya di sini 200 mA atau nilainya 0,2 ampere dikali N-nya jumlah lilitannya 60 per 2pi dikali jari-jarinya 10 cm atau 0,1. 4pi dan 2pi-nya boleh kita bagi jadi nilainya masih 2. 0,2 dibagi 0,1 nilainya 2. 2 dikali 2, 4 dikali 60 kan 240, jadi nilai B-nya adalah 240 dikali 10 pangkat min 7 atau B sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 5 Tesla atau Weber per meter persegi. Wah, cukup mudah ya sahabat fisika. Itu tadi simpel konsep berkaitan dengan materi medan magnet.